Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Analisis Manajemen Bisnis di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri adalah Wahyu Kurniawan Soekardan dengan NIM B100-200-347. Teman saya Aditya Nio dengan NIM B100-200-354. Dan yang terakhir, Ferdinand Zona Ardana dengan NIM B100-200-372. Selanjutnya, langsung ke pokok bahasan. Yang pertama adalah masa pandemi COVID-19. Penelitian dimulai dari wabah pandemi COVID-19 yang sudah melanda kurang lebih setahun di hampir seluruh negara di dunia. Kasus pertama pasien yang menderita COVID-19 dilaporkan terdeteksi di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 18 November 2019. Hingga saat ini, virus tersebut sudah menyebar dan efek sistemiknya sangat terasa, serta membuat banyak negara mengalami kesulitan untuk melawan pandemi ini. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri yang dinyatakan memiliki pasien pertama pada 2 Maret 2020. Selanjutnya, masa pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi ini sangat berpengaruh pada banyak sektor, terutama sektor keuangan dan bisnis. Untuk bisnis skala kecil, pandemi ini juga berdampak pada beberapa UMKM. Selanjutnya, dampak pandemi pada sektor. Yang pertama adalah skala besar, yaitu keuangan. Terdaftar di BEI, penurunan laba bersih mencapai 12,9%. Selanjutnya, di sektor industri lain, farmasi mengalami pertumbuhan 13,3%. Para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, sektor pariwisata dan perhotelan terjadi penurunan hingga 1.934,3%. Dan yang terakhir, sektor otomotif dan media kurang 34,4%. Selanjutnya, menurut data BPS, UMKM mengalami penurunan sebesar 24%. Menurut data BPS juga, hanya ada 13% UMKM yang pendapatannya tetap, dan hanya 2% saja. Dari survei BPS, didapatkan juga data bahwa sebanyak 59,8% UMKM masih dapat beroperasi secara normal. Lalu 24% melakukan pengurangan kapasitas atau penyusutan usahanya. Lalu 10,1% berhenti beroperasi dan 5,4% lainnya bekerja dari rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Next. Di sini ada 4 tahap manajemen strategis, yaitu 1. Analisa lingkungan, 2. Formulasi strategis, 3. Implementasi strategis, 4. Evaluasi pengendalian strategi. Next. Dan di sini juga ada 3 tingkatan strategis, yaitu dalam lingkup UMKM terbagi menjadi 3, yaitu ground, delay, retail, yaitu strategis bisnis itu bagaimana personal dan SDM. Di sini juga ada strategis fungsional, yaitu strategis fungsional adalah pada bagian ini para pelaku menentukan apakah usahanya akan melakukan tindakan kompetitif cenderung menyerang berkompetisi. Next.
Di sini akan menjelaskan yaitu Ferdinand. Baik, selanjutnya kasus bisnis UMKM di Pulau Bintan. Yang pertama, pedagang otak-otak, suatu usaha turun-temurun yang sudah memiliki atau 7 karyawan semenjak pandemi usahanya menurun sampai 60%. Kemudian pabrik tahu dengan jumlah 2 orang pekerja. Pabrik ini melayani konsumen langsung karena dampak pandemi. Usaha ini ikut turun karena salah satu karyawan terpapar COVID-19. Selanjutnya CV Istana Cahaya, salah satu bisnis developer ini juga mengalami penurunan seperti batalnya proyek yang sudah direncanakan. Kemudian untuk rumah jamur, bisnis ini mengalami penurunan karena beberapa hotel, villa, atau tempat penginapan lainnya sudah tidak memesan produk yang dijual oleh rumah jamur. Selanjutnya, rumusan strategi dari kasus bisnis UMKM terdampak COVID-19 yaitu dari UMKM otak-otak terdapat strategi korporasi dengan turunan delay, strategi bisnis dengan turunan cost leadership, dan strategi fungsional dengan turunan operasional, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya, pabrik tahu terdapat strategi korporasi dengan turunan delay, strategi bisnis dengan turunan cost fokus, dan strategi fungsional dengan turunan operasional keuangan, SDM, dan juga pemasaran. Adapun juga dari CV Istana Cahaya terdapat strategi korporasi dengan turunan retrenchment, kemudian strategi bisnis dengan turunan korporatif aliansi strategis, dan strategi fungsional dengan turunan operasional keuangan, SDM, dan pemasaran. Untuk rumah jamur terdapat strategi korporasi dengan turunan grow, kemudian strategi bisnis dengan turunan kompetitif, cost leadership, dan yang terakhir strategi fungsional dengan turunan operasional dan pemasaran. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi kalam, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.